Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Damayanti Cahaningrum dengan NIM 202111090 dari kelas S6J. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai transaksi perdagangan dalam hukum ekonomi Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hukum penanaman modal dengan dosen pengampu Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi, SEMA. Dan adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama ada definisi syariah dan keuangan, yang kedua prinsip dasar dalam perniagaan perspektif Islam, yang ketiga prinsip umum pasar dalam Islam, dan yang terakhir ada akad dalam keuangan syariah, investasi modal dalam ekonomi Islam. Materi yang pertama mengenai syariah dan keuangan. Syariah diasosiasikan oleh orang Arab sebagai atorikoh al-mutahimah, yang berarti sebuah jalan yang lurus dan harus diikuti oleh setiap umat muslim. Sedangkan syariah secara istilah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diikuti oleh hambanya. Syariah merupakan norma hukum atau dasar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan keyakinan dan disertai akhlak baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dengan sesama manusia, juga dengan semesta alam. Selanjutnya mengenai keuangan. Keuangan dalam Islam merupakan suatu sistem yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, juga dari penafsiran sumber-sumber wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh para ilmuwan. Sistem keuangan seperti yang terdapat dalam bank syariah dalam materi yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar perdagangan dalam perspektif Islam. Prinsip dasar perdagangan dalam perspektif Islam digunakan sebagai landasan berpikir dan bertindak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini terdapat 7 prinsip dasar dalam Islam. Yang pertama, hukum asal setiap perniagaan adalah halal. Perdagangan merupakan salah satu bentuk kerjasama antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta menjadi penggerak perekonomian. Kegiatan perniagaan atau perdagangan dalam agama Islam merupakan pekerjaan yang terpuji sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, memudahkan orang lain. Aktivitas manusia dalam kehidupan haruslah memberi manfaat serta memudahkan bagi orang lain, termasuk juga dalam hal perdagangan. Prinsip untuk memudahkan orang lain sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan yang dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Sebagai contoh, untuk memudahkan orang lain dalam hal perdagangan, kita dapat meminjamkan atau memperpanjang masa tagihan untuk orang yang masih belum mampu melunasi suatu transaksi. Yang ketiga ada kejelasan status. Prinsip perniagaan dalam perspektif Islam sangat menghargai hak-hak orang lain, jadi kita harus memberi kejelasan mengenai status harta atau benda yang kita jual. Yang keempat, tidak merugikan orang banyak. Pada dasarnya, perdagangan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membantu orang lain. Perdagangan sangat mengedepankan nilai-nilai kemanfaatan bagi masyarakat karena sesama muslim itu bersaudara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Prinsip yang kelima adalah kejujuran. Pada dasarnya, setiap aspek kegiatan manusia haruslah dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran. Perilaku jujur akan membawa keberkahan bagi hidup manusia, termasuk dalam hal perdagangan. Yang keenam ada niat. Niat merupakan landasan paling dasar dan paling penting dalam perdagangan dan segala aspek kehidupan apapun. Dalam perdagangan, apabila kita memiliki niat yang buruk seperti menipu, itu amalan kita sudah dicatat oleh malaikat meskipun kita belum menjalankan niat kita. Dan prinsip yang terakhir yaitu peran adat istiadat dalam perniagaan. Dalam agama Islam itu tidak pernah menentang adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Peran adat istiadat dalam perniagaan merupakan suatu persyaratan yang dituangkan dengan jelas dan tegas baik secara lisan maupun tulisan. Praktik peran adat dalam perniagaan yang saat ini masih dijalankan itu dapat kita jumpai dalam pasar tradisional, seperti adanya tawar-menawar antara pedagang dan pembeli untuk mencapai suatu kesepakatan. Prinsip umum pasar dalam Islam yang pertama ada kerelaan atau arido, merupakan segala transaksi yang dilakukan itu harus berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak atau freedom contract. Yang kedua ada kejujuran atau honesty. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam sebab kejujuran merupakan nama lain dari kebenaran itu sendiri. Yang ketiga keterbukaan. Keterbukaan dalam transaksi harus jelas, barang dan harga dan cara perolehannya itu harus dijelaskan oleh pedagang. Dan yang keempat ada keadilan. Keadilan merupakan segala mekanisme pasar sesuai proporsi, keadaan dan latar belakang. Yang kelima ada amanah. Amanah merupakan pemberian harga yang sesuai dan menghindari penentuan harga yang spekulatif. Selanjutnya mengenai landasan pokok pasar yang bersih. Yang pertama, larangan menjual atau memperdagangkan barang yang diharamkan. Yang kedua, bersikap benar, amanah dan jujur. Yang ketiga, menerapkan kasih sayang. Dan yang keempat, menegakkan toleransi keadilan. Akad dalam keuangan syariah, transaksi modal dalam ekonomi Islam. Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dengan sistem ekonomi lain. Karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah dan menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melakukan aktivitasnya. Dalam transaksi lembaga keuangan syariah dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, tabungan atau penghimpun dana funding antara lain, akad wadiah atau titipan. Artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa adanya upah. Jika bank meminta imbalan atau ujroh atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi ijaroh pada bank syariah seperti giro berdasarkan prinsip wadiah. Yang kedua, mudorobah atau kerjasama antara dua pihak di mana yang satu sebagai penyandang dana atau sohibul mal dan yang kedua sebagai pengusaha atau mudorib. Keuntungan dibagi bersama sesuai dengan finansial ditanggung oleh pihak penyandang dana dalam bank syariah seperti tabungan maupun deposito berdasarkan prinsip mudharabah. Yang kedua, berbasis jual beli atau al-bai seperti murabahah, salam dan istisna. Murabahah adalah suatu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Yang kedua, salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka atau pada awal transaksi. Selanjutnya, istisna adalah suatu jenis dari bai asalam yang merupakan akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Pembuat barang menerima pesanan dan beli lalu berusaha melalui orang lain membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Selanjutnya berbasis sewa-menyewa seperti ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Antara lain, ijaroh adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang dan jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut maupun jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad. Yang kedua, ijaroh muntahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa. Yang selanjutnya berbasis upah atau jasa pelayanan seperti kafalah, wakalah, hiwalah, rohan, dan jualah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung atau makful
anhu asif, seperti bank garansi. Selanjutnya wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam hal perbankan, wakalah biasanya dengan upah ujrah dan dipakai dalam fee based income seperti pembayaran rekening listrik, telepon, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah hiwalah, yaitu akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang menanggung pembayarannya. Hiwalah dengan upah atau fee ujrah digunakan pengalihan utang dan biasa digunakan dalam transaksi perbankan syariah. Selanjutnya rohan atau gadai, yaitu menyimpan sementara harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang. Perbedaan gadai syariah dengan konven adalah dalam hal penanganan bunga. Selanjutnya jualah, yaitu jasa pelayanan pesanan atau permintaan tertentu dari nasabah, misalnya untuk memesan tiket pesawat atau barang dengan menggunakan kartu debit, cek, atau transfer. Demikian sedikit penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.